warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ningrum. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan edukasi, yakni go publik perusahaan. Penawaran umum perdana atau IPO adalah suatu peristiwa untuk pertama kalinya suatu perusahaan menawarkan sahamnya kepada khalayak ramai atau publik di pasar modal. Nah, selain adanya biaya voting fees yang harus ditanggung, sebagian orang masih menganggap bahwa IPO masih merupakan salah satu cara termudah dan termurah bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana, konsekuensi dari semakin berkembangnya perusahaan dan meningkatnya kebutuhan dana investasi. Mengapa perusahaan saya harus go publik? Nah, perusahaan yang melakukan go publik dengan tujuan utama mendapatkan status sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Alasan ini tidak salah dan bahkan boleh-boleh saja, asalkan setelah go publik, perusahaan yang diwakili oleh manajemen perusahaan tidak menganaktrikan investor minoritas. Melalui go publik, modal yang diperoleh dapat digunakan untuk menumbuhkan perusahaan agar dapat lebih meningkat. Nah, selain itu yakni membayar utang perusahaan jika ada, melakukan akuisisi. Status ini juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur permodalan optimal. Nah, untuk memasuki go public, perusahaan ini harus melewati beberapa syarat, yakni syarat yang pertama adalah memiliki struktur yang jelas. Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dengan orang-orang yang berkompeten di bidang proses go public. Nah, yang kedua, perusahaan sudah harus menghasilkan laba. Yang ketiga, yakni memiliki aset nyata. Proses go public. Yang pertama, penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Yang kedua, penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Yang keempat, penawaran umum saham kepada publik. Yang kelima, pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Berikut manfaat bagi perusahaan yang melakukan go public. Yang pertama adalah memperoleh sumber pendanaan baru. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan image perusahaan. Yang keempat, menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan. Yang kelima, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Yang keenam, yakni penurunan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Setelah manfaat, berikut juga ada konsekuensi untuk perusahaan yang melakukan go public. Yang pertama, yakni berkewajiban keterbukaan informasi secara full disclose. Yang kedua, berkewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal. Yang ketiga, berkewajiban mengubah gaya manajemen perusahaan dari informal menjadi formal. Yang keempat, berkewajiban membayar dividen tiap tahunnya kepada pemegang saham. Yang kelima, berkewajiban untuk terus meningkatkan pertumbuhan perusahaan ke arah yang positif. Nah, terima kasih untuk pendengar. Semoga informasi yang saya sampaikan, presentasi yang saya sampaikan dapat dipahami dan diterima oleh pendengar. Nah, terima kasih untuk dosen saya, Ibu Amel, yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat belajar mengapa perusahaan itu harus go public. Nah, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.